Ngambil singkong guys, kita ngambil singkong di belakang rumah. Yuk ambil singkong. Bab 2041 sampai dengan bab 2045 lembur. Hal ini membuat kota ini penuh dengan vitalitas yang tiada habisnya. Sayangnya masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Kembali ke 60 tahun yang lalu, kota Beidou tiba-tiba membawa perubahan. Karena dataran tinggi Beidou tidak cocok untuk tempat tinggal manusia, kebanyakan orang di sini memiliki umur yang pendek, dan tidak banyak lahan subur di sekitar kota Beidou. Hal ini demi kelangsungan hidup masyarakat, lalu biarkan semua orang di kota Beidou pindah ke kota yang jauhnya 100 km. Setelah perintah relokasi dikeluarkan, hampir tidak ada orang yang sudah lama tinggal di sini yang mau pergi. Atasan tidak memaksa masyarakat untuk pindah karena hal tersebut, tetapi hanya meminta masyarakat yang tidak bersedia pindah untuk menandatangani perjanjian pembebasan tanggung jawab. Singkatnya, isi perjanjiannya adalah apapun yang terjadi ketika Anda tinggal di kota Beidou, Anda tidak akan bisa meminta Yamen untuk menanganinya. Orang tua itu baru saja mengatakan ini, Li Fugui tidak bisa menahan diri. Untuk tidak berkata dengan heran, tunggu, jadi kota Beidou ditinggalkan 60 tahun yang lalu. Dia tersedak dan berkata, itu benar, bagaimanapun, sejak perintah relokasi dikeluarkan, dalam waktu kurang dari 2 minggu, semua departemen perkantoran di kota telah pindah, dan staf juga telah meninggalkan daerah. 2 minggu, hanya tersisa puluhan ribu orang, pada titik ini. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melihat keluar pintu. Sekilas saja, orang tua itu tidak bisa menahan tangisnya dan berkata sambil terisak, "Oh, sebenarnya, semuanya berjalan baik pada awalnya. Tanpa kendala dari departemen, perkembangan kota Beidou berada pada puncaknya. Akan mengira bahwa 30 tahun yang lalu, sejak setelah Kui Piao menjadi pemimpin sekte Beidou, kota Beidou berubah." Huaduo bertanya dengan cepat, "Orang tua, bisakah Anda memberitahu saya apa yang dilakukan Kui Piao setelah dia mengambil alih?" Menghadapi pertanyaan Huaduo, orang tua itu mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Setelah hening beberapa saat, orang tua itu berkata dengan lantang, "Kui Piao, bajingan itu, dia mengirim Fei Ying untuk mengelola kota Beidou. Pada awalnya, Fei Ying cukup baik kepada masyarakat. Tidak menginginkan uang kertas, dia datang kepada kami setiap saat untuk meminta emas dan perak. Jika ada di antara kami yang menolak memberikannya, setidaknya mereka akan dipukuli sampai mati. Mereka memperlakukanmu seperti ini, maukah kamu pergi? Kalian punya kaki, jadi kamu seharusnya bisa melarikan diri, kan?" Orang tua itu menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak ingin melarikan diri? Kami ingin melarikan diri juga, tapi masalahnya, kami tidak bisa melarikan diri sama sekali." Setelah Fei Ying mengambil alih kota Beidou, ada prajurit kuno dari sekte Beidou yang bersembunyi di segala arah kota Beidou. Prajurit kuno ini, seperti hantu, muncul dan menghilang. Bagaimana kita orang biasa bisa menjadi lawan mereka? Pada saat ini, Ibu Pertiwi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak, kami tidak melihat satu pun di sekitar kota Beidou ketika kami datang kali ini." Prajurit kuno, orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, tunggu sampai saya menyelesaikan masalah ini." Ketika Fei Ying pertama kali mengambil alih, ketika kami menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berencana untuk melarikan diri, terjadilah kesibukan. Di kota, ratusan orang tewas di tangan mereka. Kami tidak punya pilihan selain bertahan hidup. Saya pikir suatu hari, hidup akan lebih baik. Tentu saja,
Tidak butuh waktu lama bagi Fei Ying untuk mengatakannya orang-orang di kota itu jika kita mau. Biarkan mereka terus menghasilkan uang, dan ketika saatnya tiba, mereka akan memastikan bahwa kita berumur panjang. Awalnya kami tidak percaya apa yang mereka katakan, tapi ketika mereka memberi kami beberapa ramuan obat satu demi satu, tubuh kami menjadi semakin buruk. Yang paling penting adalah setelah perawatan mereka, beberapa orang lanjut usia di kota kami yang sakit parah sembuh dengan cepat. Orang-orang di dunia ini yang tidak ingin hidup lebih lama. Berapa tahun kamu hidup? Dengan cara ini, kami akan terus melayani mereka di bawah godaan mereka yang terus-menerus. Li Fugui mendengarkan dengan cermat. Melihat lelaki tua itu berhenti lagi. Beberapa detik kemudian, Li Fugui bertanya, "Orang tua, bisakah Anda memberitahu saya mengapa kota Beidou seperti ini sekarang?" Pikirkan sejenak, kemudian dia terus berbicara dengan sungguh-sungguh kepada semua orang, seharusnya 5 tahun yang lalu. Saat itu, kami masih bekerja untuk Sekte Beidou seperti sebelumnya. Tanpa diduga, pemimpin Sekte Beidou tiba-tiba datang ke kota Beidou secara langsung dan berjalan berputar-putar. Setelah itu, dia sebenarnya memerintahkan Fei Ying untuk memilih pekerja terbaik di kota untuk pergi ke Gunung Beidou untuk membangun istana Beidou. Pikirkanlah, tidak bisakah kita menyetujui permintaan mereka? Itu, anakku, serta cucu mereka yang baru berusia 18 tahun, mereka semua dibawa ke Gunung Beidou. Sejauh ini, kami tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Puluhan ribu orang, berkurang menjadi seperti sekarang. Ribuan orang, mereka yang tetap tinggal di kota adalah orang-orang tua yang menunggu putra atau putri mereka kembali. Atau hanya beberapa anak di bawah 10 tahun. Kalau hanya itu, lupakan saja, kami orang-orang tua. Teman-teman, setelah bekerja keras sepanjang hidup mereka untuk menjaga kekayaan keluarga kecil ini, mereka masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Tapi Sekte Beidou punya tidak ada niat membiarkan kami pergi. Meskipun Fei Ying memimpin orang-orangnya meninggalkan kota Beidou, mereka masih punya waktu beberapa tahun lagi. Setiap triwulan, semua orang akan datang ke kota Beidou untuk memungut biaya. Dan setiap kali mereka datang, semuanya harus memberikan setidaknya 1 tael emas kepada Sekte Beidou. Selain itu, mereka mengatakan bahwa jika ada yang bisa memberi mereka sepotong batu yuan. Jika Anda melakukannya, Anda tidak perlu membayar emas selama setahun. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras. "Orang tua, bisakah Anda memberitahu saya orang seperti apa pria bernama Fei Ying ini? Juga, kapan dia akan datang ke sini?" Orang tua itu menyeka air matanya dan berkata, "Teman-teman, tolong jangan bertanya terlalu banyak tentang masalah selanjutnya. Aku tahu meskipun kamu bukan orang biasa, tapi lupakan saja, apa gunanya membicarakan hal ini, mundur selangkah dan beritahu aku. Bahkan jika kamu benar-benar mampu mengalahkan Fei Ying, jika kamu membuat marah orang-orang ini, anakku akan benar-benar mati di istana Beidou." Master Tengxi mengatupkan gigi bajanya. Dia berkata dengan marah, "Saudara ini, dilihat dari usiamu, kamu seharusnya lebih muda dariku. Mengapa kamu begitu tidak berdaya? Menurut apa yang baru saja kamu katakan, sudah 5 tahun sejak putramu pergi ke istana Beidou, 5 tahun terakhir. Pernahkah dia mengirimimu pesan atau surat?" Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Master Tengxi melanjutkan, "Jika tidak, mengapa Anda begitu yakin bahwa putra Anda masih hidup?" Orang tua itu menangis. Sambil terisak-isak, dia berkata, "Saudaraku, kamu tidak bisa mengatakan ini. Saya tidak percaya anak saya masih hidup. Apakah saya harus mengatakan pada diri sendiri setiap hari bahwa anak saya telah meninggal di Gunung Beidou? Jika itu benar-benar terjadi, apakah menurut Anda mungkin bagi kita, pasangan tua,
untuk masih hidup sekarang. Tuan Tengsi melihat bahwa pihak lain telah salah memahami maksudnya. Dia buru-buru menjelaskan, "Saudaraku, jangan salah paham. Saya tidak meminta Anda untuk berpikir bahwa putra Anda sudah mati. Maksud saya, kalian berdua sudah sangat tua. Mengapa Anda tidak mau melawan?" Sambil mengerutkan kening, dia berkata, "Bukankah ini omong kosong yang kamu bicarakan? Biarkan mereka melawan Sekte Beidou. Apakah menurutmu mereka memiliki kemampuan seperti itu?" Master Teng, dia berkata tanpa berpikir, "Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu, tapi sekarang, bukankah kita sudah sampai?" Tinggalkan kata-kata ini, Master Tengsi berdiri, menatap lelaki tua itu, dan berkata-kata demi kata, "Orang tua, sejujurnya, saya Master Tengsi, pemimpin dari Sekte Tengsi. Sebenarnya cukup serius, sangat mudah untuk menanganinya. Karena mereka membawa putra Anda pergi, sebaiknya Anda bekerja sama dengan kami sekarang dan memberitahu kami apa yang ingin kami ketahui. Dan kemudian kami akan membantu Anda membunuh Fei Ying dan antek-anteknya. Ini cukup, kamu tidak bisa membalaskan dendam putramu. Setidaknya, kamu dapat membantu beberapa orang untuk mendukungmu ketika kamu mati, kan?" Li Fugui mengerutkan kening dan memarahi guru Tengsi, "Mengapa kamu tidak melakukannya?" "Cepat duduk," Tuan Tengsi bergumam dengan suara rendah dengan sedikit keengganan. "Awalnya, jika hal seperti ini terjadi pada saya tidak akan hanya menonton dan membiarkan orang-orang dari Sekte Beidou merasa begitu nyaman. Teng dia, sebaliknya, dia berkata dengan serius kepada lelaki tua di depannya, "Orang tua, jangan terlalu memikirkan masalah ini. Karena kamu yakin putramu masih hidup, menurutku dia juga tidak mungkin mati. Itu bagus, kamu pergi dan istirahat dulu. Oke, sudah berakhir. Jika ada hal lain, kami akan meneleponmu." Orang tua itu awalnya mengira Li Fugui akan menanyakan lebih banyak pertanyaan kepadanya. "Saya tidak menyangka pembicaraan akan berakhir begitu cepat." Terkejut, orang tua itu merasa lega. Dia berdiri dan tersenyum pada Li Fugui dan yang lainnya dan berkata, "Oke, kalau begitu kalian semua minum teh dulu. Jika kalian butuh sesuatu, datanglah padaku kapan saja." Tunggu sampai orang tua itu pergi, Hua Duo memandang Li Fugui dan bertanya, "Fugui, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Bukankah merupakan kebiasaan yang baik di tim kita untuk menghunus pedang untuk membantu ketika ada ketidakadilan?" Ibu Pertiwi mengerti maksud kata-kata Li Fugui. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Apakah kamu berencana untuk masuk ke Sekte Beidou malam ini?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak begitu bingung. Mendobrak Sekte Beidou di malam tidak ada bedanya dengan mati." Chang Qiong menyentuh bagian belakang kepalanya sendiri bertanya, "Karena kamu tidak membobol Sekte Beidou di malam hari, bagaimana kamu akan menghunus pedangmu untuk membantu?" Li Fugui memandang Hua Duo, lalu tersenyum dan berkata, Duo, bagaimana kalau migrasi besar-besaran malam ini?" Hua Duo langsung mengerti. Namun tak lama kemudian, dia berkata dengan ekspresi malu, "Meskipun ini ide yang bagus, masalahnya adalah saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda menemukan begitu banyak helikopter saat ini. Seperti yang Anda ketahui, di kota Beidou, setidaknya masih ada 3 hingga 5.000 orang. Kami tidak menunggu sampai Hua Duo selesai." Ibu Pertiwi tersenyum dan menyentuh ransel yang dibawanya. Li Fugui juga mengambil unicorn yang tertidur di saku jaketnya dan meletakkannya di atas meja. Kemudian dia berkata dengan serius kepada Hua Duo, Duo, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana orang-orang ini akan sampai di sana sekarang. Kamu hanya perlu membantu mereka menghubungi kemana mereka pergi.
Kami tidak dapat mengirim orang-orang ini keluar. Temukan tempat tinggal mereka. Hua Duo tiba-tiba sadar. Bushi tersenyum pada Li Fugui dan berkata, Anda dapat yakin tentang hal ini. Saya juga wakil direktur biro ke-6, jadi saya bisa menangani hal-hal kecil seperti itu. Hua Duo tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dia berkata kepada Li Fugui dengan sedikit cemas, tentu saja, ada satu hal lagi yang harus Anda pertimbangkan sebelumnya. Li Fugui bertanya, ada apa? Hua Duo bijaksana. Dia memperingatkan Li Fugui dengan serius. Hal pertama adalah pengaruhnya. Jika penduduk kota Beidou tidak mau pergi, Anda tidak bisa memaksa mereka pergi dari sini. Hal kedua, tunggu sampai saya menghubungi di mana apakah kamu bersedia mengambil orang-orang tua ini, dan biayanya. Li Fugui mengira Hua Duo akan mengatakan sesuatu. Setelah mendengar Hua Duo menyebutkan dua hal ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, haha, apakah menurutmu orang-orang di sini tidak ingin pergi sekarang? Katakan, selama aku keluar sekarang dan bergembiralah, beritahu orang-orang di kota yang memiliki kesempatan untuk berangkat malam ini, dalam waktu kurang dari 1 jam, semua orang di kota akan berkumpul di sini dan pergi bersama kami. Hua Duo bertanya dengan rasa ingin tahu, Fugui, apakah kamu sedikit terlalu percaya diri? Berkata sambil tersenyum, setelah mengikutiku begitu lama, tahukah kamu bahwa aku sangat percaya diri dalam segala hal yang kulakukan? Saat Li Fugui sedang berbicara dengan lelaki tua itu, dia secara tidak sengaja mempelajari cerita dalam yang mengejutkan melalui keterampilan menyanyi. Itu akan menjadi jam 4 besok pagi. Fei Ying akan datang ke kota untuk memungut biaya sesuai kesepakatan. Dikombinasikan dengan pemandangan yang mereka lihat saat memasuki kota hari ini, Li Fugui pada dasarnya yakin, 80 atau 90% lansia di kota tidak mampu membayar biaya sebesar itu. Anda tidak dapat memberikan uang sungguhan sebanyak itu kepada pihak lain. Yang menanti orang-orang ini selanjutnya adalah kematian. Dan sekarang, jika dia memberi orang-orang ini cara lain untuk bertahan hidup, bagaimana mereka bisa menolak? Adapun hal kedua, itulah biaya hidup orang-orang ini. Apalagi, belum lagi memberi makan 3.000 orang. Dengan harta kekayaannya saat ini yang berjumlah 30.000 bahkan 300.000 orang, ia masih bisa membantunya mencukupi kebutuhan masa pensiunnya. Oke Duo, jangan khawatir tentang hal lain, Ibu Pertiwi, Chang Qiong, aku akan mengurusnya. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah segera menghubungi ribuan orang ini tentang tempat tinggal mereka. Ngomong-ngomong, telepon Sister Gao dan minta dia mentransfer sejumlah uang ke kartu bankmu. Hua Duo tersenyum pahit. Dia berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, kamu adalah satu-satunya yang memiliki hati yang baik di dunia. Oke, jangan panggil Sister Gao dulu. Seharusnya ada sisa beberapa ratus juta di kartu bankku. Ketika uang itu habis, aku akan menemukanmu. Kamu mau? Mendengar ini, Qiang Qiong tidak bisa menahan senyum pada Hua Duo dan menggoda. Wakil Direktur Hua, saya tidak menyangka gaji Anda di biro ke-6 begitu tinggi. Hehe, sepertinya saat saya kembali kali ini, Anda juga akan memperkenalkan saya ke biro Anda. 6 putaran. Hua Duo tersenyum santai dan berkata, Saudari Chang Qiong, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kami bisa mendapatkan gaji setinggi itu di game ke-6? Chang Qiong bertanya, karena gajinya tidak tinggi. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Hua Duo melirik Li Fugui dan berkata terus terang, dia memberikannya kepadaku. Lagi pula, aku miliknya, biasanya aku tidak punya waktu untuk menghabiskan uang saku yang dia berikan padaku, jadi aku terus menyimpannya. Ini benar, bukan berarti Hua Duo memaafkan dirinya sendiri. Hampir seluruh uang yang dimilikinya berasal dari Li Fugui.
Chang Qiong berkata dengan penuh emosi. Oh, betapa menyedihkannya. Sepertinya aku akan menjadi seorang wanita di kehidupanku selanjutnya. Ibu Pertiwi hampir terkejut setengah mati oleh kata-kata Chang Qiong. Dia terbatuk, tidak mudah untuk menenangkan diri. Kemudian dia hanya bisa menghela nafas kepada Chang Qiong dan berkata, "Saudari Chang Qiong, bisakah kamu lebih mantap? Kamu juga pemimpin sekte Tiangang, tapi sekarang..." Chang Qiong tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, pemimpin sekte Tiangang, ada apa? Apakah ini berarti pemimpin sekte Tiangang tidak bisa bercanda dengan orang lain?" Kebetulan Yu Zhen kembali bersama wanita tua dan guru Tao Linglong. Mereka bertiga membawa bahan-bahannya, baru saja masuk dari ruang tamu. Yu Zhen berkata tanpa daya, "Fugui, sepertinya kita tidak akan makan banyak malam ini. Kami pergi mencari banyak sayuran. Selain kubis, tidak ada sayuran lain." Li Fugui berkata sambil tersenyum tidak setuju. "Tidak apa-apa, kami akan makan apapun yang kami temukan." Ngomong-ngomong, Yu Zhen, tolong dan guru Tao Linglong membawa murid-murid dari kuil Yuksu untuk membantu kami membuat makanan. Masih ada beberapa hal yang harus kami tangani di sini. Zhen tidak menolak. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Oke, aku berhutang sesuatu padamu." Saat Yu Zhen dan Hua Duo sibuk dengan urusan mereka sendiri, Li Fugui membawa Chang Qiong dan Ibu Pertiwi bersamanya dan menemukan lelaki tua yang sedang membersihkan lantai 2 lagi. Setelah bertemu dengannya, Li Fugui berkata langsung pada intinya, "Orang tua, izinkan saya menanyakan sesuatu sekarang. Maksud saya, jika ada kesempatan untuk meninggalkan kota Beidou malam ini, menurut Anda berapa banyak orang di kota ini yang bersedia pergi?" Orang tua itu terkejut pada awalnya. Setelah beberapa lama, saya kembali sadar. Dia buru-buru berkata, "Apakah ini perlu dikatakan? Jika ada kesempatan seperti itu, saya pikir setidaknya 99% orang di kota akan bersedia pergi dari sini. Tentu saja, beberapa orang yang tidak bisa menggerakkan kaki mereka dan kaki mungkin tidak bisa berjalan." Yang diinginkan Li Fugui adalah kata-kata lelaki tua itu. Dia merenung sejenak. Dia dengan santai mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit dari tubuhnya, menyerahkannya kepada lelaki tua itu, dan dengan serius mengatakan kepadanya, "Ambillah sebotol cairan induk Black Spirit ini dulu, dan kamu serta wanita tua itu masing-masing akan minum sebentar lagi. Juga, kemasilah barang-barang berhargamu, tunggu sampai malam, dan aku akan mencoba membawamu pergi." Tepat ketika Li Fugui hendak berbalik, dia ditangkap oleh lelaki tua itu. "Adik, apa yang kamu katakan? Bisakah kamu benar-benar membawa kami pergi malam ini?" Li Fugui tersenyum tipis. Dengan kata, "percaya diri," tertulis di atasnya wajahnya, menanggapi. Lelaki tua itu dengan serius berkata, "Aku tidak hanya ingin membawamu pergi, aku juga ingin membawa semua orang di kota itu pergi." Kemudian dia membawa Chang Qiong dan Ibu Pertiwi kembali ke bawah. Berikan perintah. Tak lama kemudian, Jenny, Master Tengxi dan Fat Dragon King datang bersama muridnya masing-masing. Li Fugui memandangi hampir 100 orang di depannya, lalu mengeluarkan beberapa botol cairan induk Black Spirit dan selusin botol cairan spiritual dari kopernya. Setelah membagikannya kepada semua orang, dia berkata terus terang kepada semua orang, "Kamu juga telah melihat skala kota Beidou. Mulai sekarang, kamu akan mengambil cairan spiritual dan cairan induk roh hitam dan pergi ke kota untuk mencari lelaki tua itu. Beritahu mereka bahwa sebelum jam 11 malam ini, semua datang ke Hotel Adou. Pada jam 12 pagi, saya akan membawa mereka pergi. Jika Anda bertemu seseorang yang kesehatannya buruk, Anda akan memberi mereka cairan roh pada saat itu. Jika ada orang yang tidak bisa bergerak, berikan kepada mereka.
mereka adalah cairan induk Black Spirit. Singkatnya, kamu harus membawa semua orang di kota ke sini sebelum jam 11 di malam hari. Semua orang penasaran, saling memandang, tapi segera. Diiringi teriakan Raja Naga Gemuk, dia menerimanya. Semua orang yang hadir dengan cepat bergegas keluar pintu. Semua orang baru saja pergi. Hua Duo juga telah menghubungi lokasi penerima. Ketika mereka sampai di Li Fugui, Hua Duo tersenyum dan berkata, "Oke, seseorang bersedia menerima mereka. Saya meminta mereka menunggu di jalan raya 80 mil dari sini pada malam hari. Sebelum mereka berangkat, kamu harus pergi ke sana dan membuat pengaturan terlebih dahulu agar Unicorn dan Zentian Hou tidak menakuti mereka." Hua Duo berkata sambil tersenyum lucu. "Apakah kamu masih khawatir jika aku melakukan sesuatu, menyuruh orang-orang ini pergi? Jika Fei Ying datang di pagi hari, apa yang akan kamu lakukan dengannya?" Li Fugui berkata sambil tersenyum jahat. "Apakah ini perlu? Kami akan menemani Fei Ying ketika dia datang." Hua Duo menjilat bibirnya yang kering dan berbisik kepada Li Fugui. "Fugui, menurutku kamu harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati untuk menghindari masalah besar. Kami akhirnya sampai di sini, di kaki Sekte Beidou, jika karena..." Hua Duo tidak menunggu sampai dia selesai. Li Fugui bertanya kepadanya dengan serius, Duo, bisakah kita mengabaikan masalah ini? Meskipun hanya ada 3 hingga 5.000 orang tua di sini. Tapi mereka semua adalah manusia. Saya tidak mengatakan saya tidak akan membiarkan Anda merawat mereka. Saya hanya mengingatkan Anda untuk lebih berhati-hati ketika saatnya tiba. Li Fugui bertanya, "Oke, katakan padaku, apa yang kamu lakukan, apa yang dilakukan menurutmu?" Hua Duo berkata dengan santai, "Sudah kubilang, jangan marah." Li Fugui meraih tangan Hua Duo dan berkata sambil menyeringai, "Sudah lama sekali. Jangan khawatir, kamu tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan marah." Hua Duo mendengar ini. Kemudian dia memandang Li Fugui dan berkata-kata demi kata, "Saya pikir, jika memungkinkan, mari kita bantu orang sampai akhir dan kirim Buddha ke barat." Kali ini, Li Fugui, sebaliknya, tercengang. Dia memandang Hua Duo dengan tidak percaya dan bertanya, "Tunggu, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Mungkinkah kamu masih ingin aku membantu orang-orang tua ini menemukan semua anak mereka?" "Aku tahu ini mungkin sulit dilakukan, tapi bukan tidak mungkin." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Kalau begitu katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan jika itu kamu?" Hua berkata sambil tersenyum masam. Duo berkata dengan serius, "Jika itu aku, kita akan mulai dengan Fei Ying." Li Fugui memandang Hua Duo. Faktanya, ketika Hua Duo mengusulkan ide ini, dia telah mengetahui pemikiran Hua Duo melalui keterampilan menyanyi. Orang ini layak mengikuti saya dalam waktu yang lama. Dibandingkan sebelumnya, saya memang jauh lebih pintar. Tetapi, meskipun Li Fugui juga memikirkan hal ini, ada satu hal yang belum mereka ketahui. Dapat dimengerti bahwa melalui Fei Ying, orang-orang yang ditangkap di Sekte Beidou dapat diselamatkan. Setidaknya, mereka juga harusnya tahu di mana orang-orang ini ditahan, bukan? Jika itu di Sekte Beidou, bahkan jika mereka menggunakan Fei Ying untuk menyelamatkan puluhan ribu orang, kesulitannya sama tingginya dengan mendaki ke langit. Hua Duo tetap diam saat melihat Li Fugui. Saya pikir dia tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Pipi yang penuh harapan tadi menunjukkan ekspresi agak kecewa. "Aku tahu masalah ini mungkin sulit, tapi aku merasa sejak kita bertemu, kita tidak bisa hanya duduk diam dan menonton, kan?" Hua Duo merendahkan suaranya dan bertanya dengan ragu-ragu. Li Fugui tersenyum dan berkata, Duo,
Saya tahu apa yang Anda pikirkan sekarang. Saya pasti akan mengurus masalah ini. Huaduo senang, dia segera bertanya, lalu mengapa kamu terlihat begitu khawatir? Li Fugui mengungkapkan kekhawatirannya. Setelah mendengar ini, Huaduo hanya bisa mengangkat kepalanya dan melirik keluar pintu. Setelah beberapa detik hening, dia berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, bagaimana kalau kita berdua menaiki unicorn dan pergi keluar untuk melihat-lihat dulu?" Ngomong-ngomong, Qian Qiong dan yang lainnya punya urusan lain yang harus diselesaikan sekarang. Butuh waktu kurang dari 2 jam, kita bisa kembali. Dalam perjalanan, tidak bisakah kita? Aku melihat rona merah di wajah Huaduo. Li Fugui juga langsung bersemangat, hitung hari-harinya. Sudah lama sekali dia tidak bersama Huaduo. Oke, ayo pergi sekarang, kata Li Fugui, segera mengeluarkan unicorn dari saku celananya, melemparkannya keluar pintu, lalu memberikan instruksi sederhana kepada beberapa orang di ruangan itu. Semua selesai, Li Fugui dan Huaduo baru saja menaiki punggung unicorn. Lepas landas dengan unicorn, Li Fugui memeluk Huaduo erat-erat. Ada sedikit rasa malu di wajah Huaduo, melihat ke belakang. Dia melirik Li Fugui. Lihat saja, Li Fugui sudah tahu apa yang diinginkan Huaduo. Dia kemudian mengambil Huaduo, dan keduanya saling berhadapan dan berciuman dengan sepenuh hati. Waktu berlalu dalam hitungan detik, unicorn sangat cepat. Namun, kecepatan Li Fugui tidak mampu mengimbangi kecepatan terbang unicorn. Keduanya bersenang-senang di belakang unicorn. Unicorn yang beberapa kali melayang di udara akhirnya menyerah. Ia mengepakkan sayapnya, mendarat dengan cepat. Li Fugui pada awalnya tidak memperhatikan apapun. Namun ketika unicorn itu terbang hampir mendekati tanah, dia sadar kembali. Huaduo tersipu malu, meski tak ada seorang pun di ladang tak berujung. Tapi dengan mereka berdua berpakaian seperti ini, akan selalu memalukan jika ada yang menangkap mereka. Fugui, kamu mau berapa lama lagi? Bisakah kamu cepat? Li Fugui tersenyum pahit. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, bukannya kamu tidak tahu tentang hal semacam ini. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk membuatku terburu-buru sekarang. Tapi jangan khawatir, itu harus segera dilakukan. Dia berkata, Li Fugui berteriak pada unicorn, "Unicorn, bajingan, bisakah kamu terbang lebih tinggi?" Unicorn itu mengeluarkan suara merengek. Melalui suaranya, Li Fugui bisa merasakan bahwa binatang ini mungkin sedang memarahinya. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa melakukan dua hal sekaligus. Sekarang saya khawatir terlihat. Huaduo masih mendesak. Unicorn siap menyerah kapan saja. Li Fugui berpikir, dia tidak bisa menjatuhkan Huaduo sekarang, bukan? Jika itu adalah halaman rumput yang datar, tidak apa-apa. Namun ketika aku melihat ke bawah, kulihat tanahnya penuh duri. Jika dia berbaring, apalagi menyuruh orang pergi ke tempat yang bersangkutan pada malam hari, saya kira dia akan menggunakan senter untuk memetik bagian belakang bunganya. Unicorn, apa yang kamu lakukan untukku? Ayo, terbang. Terbang lebih tinggi, teriak Li Fugui, dan tubuhnya semakin cepat. Cepat, terbang tinggi. Aku akan memberimu batu yuan dan sebotol cairan spiritual. Dengarkan apa yang dikatakan Li Fugui. Ia mengepakkan sayapnya dengan cepat dan mulai terbang ke udara. Pada saat yang sama, Li Fugui juga meraung pelan. Huaduo dengan cepat mulai merapikan pakaiannya setelah istirahat sejenak. Sesaat, satu-satunya suara yang tersisa di telinga mereka hanyalah desiran angin. Unicorn itu terbang hampir 1000 meter di udara. Li Fugui menjulurkan kepalanya dan melihat ke tanah. 3-5 kilometer jauhnya adalah Gunung Beidou. Dibandingkan dengan Gunung Beitian,
Gunung Beidou lebih mirip gundukan tanah. Ada beberapa istana yang tersebar di puncak gunung. Bagi orang luar, skala ini sama sekali tidak terlihat seperti salah satu dari 6 sekte besar. Ketika Hua Duo melihat pemandangan ini, dia juga memiliki ekspresi agak bingung di wajahnya. Dia melihat ke bawah ke tanah dan bertanya kepada Li Fugui dengan suara rendah. "Fugui, sepertinya ada yang tidak beres." Kurang tepat, Hua Duo berkata dengan serius, "Lihat ke bawah, tidak ada apapun di bawah sini. Di gunung tanah di depan Anda, tidak ada bangunan megah. Masuk akal, di kota Beidou, puluhan ribuan orang dibawa ke Sekte Beidou. Sekte Beidou seharusnya jauh lebih megah daripada Sekte Tiangang yang pernah kita kunjungi, kan? Kamu bilang, begitu banyak orang yang tinggal di istana di depan kita ini. Mereka mungkinkah itu terjadi? Diakomodasi." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir seharusnya ada tempat lain. Jangan khawatir. Ayo kita berkeliling dan melihat." "Unicorn, percepat, segera." Keduanya terbang sekitar 30 km. Sampai saat itu, Li Fugui dan Hua Duo baru saja menemukan keanehan di depan mereka. Di dataran tinggi 30 km jauhnya dari Gunung Beidou, sebuah bangunan kuno yang megah tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Lihat ke bawah, skala kompleks bangunan kuno di depan saya jauh melebihi kompleks istana kuno terbesar di ibu kota. Saat Unicorn semakin dekat, Li Fugui samar-samar bisa melihat orang-orang datang dan pergi di kota. Ketika Hua Duo melihat ini, dia terkejut dan berkata, "Fugui, lihat, jika tebakanmu benar, semuanya ada di sini." Adegan di depanku, siapapun yang melihatnya akan terkejut. Duo, sepertinya kita harus membicarakan masalah ini dalam jangka panjang." Li Fugui menatap bangunan kuno di depannya dan berbisik kepada Hua Duo. Hua Duo memilih diam kali ini. Diperkirakan sekelompok orang ini dibawa untuk membangun istana Beidou di kaki Sekte Beidou. Sekarang tampaknya, istana Beidou masih berjarak 30 km dari Sekte Beidou. Hal utama adalah, jika Anda ingin menyelamatkan semua orang ini, Anda harus melewati kaki gunung Sekte Beidou. Kalau hanya 3 atau 5 orang, mengambilnya itu mudah. Tapi di sini, ada puluhan ribu orang. Selain itu, saat ini terdapat beberapa orang tua, lemah, sakit dan cacat di kota Beidou. Lakukan perhitungan, setidaknya 30 hingga 50 ribu. Jika kita hanya mengandalkan Unicorn dan Auman yang menghancurkan langit untuk membawa pergi orang-orang ini, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari. Bagaimana mungkin hal itu tidak diperhatikan oleh Sekte Beidou dalam 2 hari? Pernah diperhatikan oleh Sekte Beidou, tidak ada yang salah dengan mereka. Sekalipun Anda kalah, jika Anda ingin melarikan diri, Anda hanya perlu mengeluarkan sedikit energi. Tapi orang-orang ini dibawa pergi oleh mereka, 9 dari 10, dia akan dibunuh sepenuhnya oleh Sekte Beidou. Li Fugui bisa memikirkannya. Tentu saja, Hua Duo juga dapat dipikirkan. Dia mengangguk sedikit. Dia berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, ayo kembali dulu." Li Fugui terdiam beberapa detik. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Tunggu mereka berdua menunggangi Unicorn kembali ke hotel. Saat mereka hendak masuk ke hotel, Unicorn tiba-tiba melompat ke depan mereka berdua dan memblokir pintu masuk. Li Fugui melihatnya. "Mau tak mau aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu merampok?" Unicorn itu menjadi seukuran keledai. Dia mendekatkan kepalanya ke saku celana Li Fugui dan mengeluarkan suara merengek di saat yang bersamaan. Li Fugui masih memikirkan bagaimana cara menyelamatkan orang-orang ini, jadi dia tentu saja tidak memahami pikiran Unicorn. Tapi wajah Hua Duo memerah.
dan dia mendatangi Li Fugui dengan rasa malu, merendahkan suaranya, dan berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, apakah kamu sudah melupakan kami?" Setelah melihat ekspresi wajah Hua Duo, Li Fugui tiba-tiba sadar. Baru kemudian dia ingat bahwa ketika dia dan Hua Duo berada di belakang unicorn, mereka telah berjanji satu sama lain bahwa mereka akan saling memberikan batu yuan dan cairan spiritual ketika mereka kembali. Pikirkan ini, Li Fugui mengulurkan tangannya, menyentuh kepala unicorn, dan berkata setengah bercanda, "Kamu, keledai bertanduk, memiliki ingatan yang cukup bagus." Mata unicorn itu tiba-tiba melebar. Dia memandang Li Fugui sambil tersenyum. Li Fugui tidak bisa menahan tawa. Dia dengan santai mengeluarkan sepotong batu yuan dari tangannya, menyerahkannya kepada unicorn, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu mengatakan bahwa kamu, keledai asing? Apa gunanya batu yuan dan cairan spiritual? Maksudmu itu, kamu masih berencana untuk tidak berlatih seperti hewan peliharaan spiritual di negara kita?" Unicorn itu membuat Li Fugui memutar matanya. Buka mulut, dia dengan santai menyedot batu yuan ke dalam mulutnya. Di pintu masuk Yuan Shi, unicorn itu kembali mengusapkan kepalanya ke saku celana Li Fugui. Li Fugui berhenti membuang-buang waktu dengan pihak lain dan memberikan sebotol cairan spiritual kepada unicorn. Setelah unicorn meminum semuanya dalam sekali teguk, Li Fugui membuka sakunya, dia melambai ke unicorn dan berkata, "Mengapa kamu masih berdiri di sana?" Unicorn itu langsung berubah menjadi seukuran bidak go dan melompat ke dalam saku Li Fugui, ketika Hua Duo. Melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela nafas. "Saya tidak menyangka benda kecil ini begitu spiritual. Sepertinya kami benar-benar melakukan hal yang benar saat mengeluarkannya kali ini." Tidak berkata apa-apa, saya berpikir dalam hati. Dia sekarang memiliki 5 hewan peliharaan spiritual, termasuk auman gemuruh Ibu Pertiwi. Tentu, jika Anda memasukkan hewan peliharaan spiritual Yuzen, ada 6. Ketika mereka tiba di hotel, sebelum mereka dapat menemukan tempat untuk duduk, Yuzen dengan cepat melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui. "Fugui, apa yang kamu dan Duo lakukan? Mengapa kamu tidak kembali begitu lama?" Dia berkata terus terang, "Kami telah keluar untuk melakukan sesuatu, dan kami akan mendiskusikannya dengan Anda nanti." Yuzen kemudian berbalik dan berteriak kepada pendeta Tao Linglong. "Linglong, cepat kirimkan makanan ke Fugui," membuat suara. Segera dia datang ke Li Fugui dengan membawa makanan. Makanannya sederhana, semangkuk mie kuah bening dan sepiring kubis tumis. Untungnya, keterampilan memasak guru Tao Linglong cukup bagus. Bahan sederhana yang dimasak di tangannya ternyata enak dan nikmat. Bunga yang sama cukup mengisi perut. Saat ini, pemilik hotel Liu Dou dan Yimpo sudah mengemasi barang bawaan mereka. "Turun ke bawah dengan barang bawaan kami." Melihat Li Fugui dan yang lainnya duduk dengan kokoh di ruang tamu, lelaki tua itu melangkah maju, mengangkat tangannya ke arah Li Fugui dan bertanya, "Tuan, bagaimana kita akan berangkat malam ini?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Saya akan memberitahu ngomong-ngomong, kamu di malam hari, Pak Tua, ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu." Lelaki tua itu terbatuk ringan dan bertanya, "Apa lagi?" Li Fugui melihat lelaki tua dan perempuan tua itu berkeringat banyak. Sebelumnya dia mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit dari tubuhnya, menyerahkannya kepada mereka berdua, dan berkata terus terang kepada mereka, "Ambillah botol cairan spiritual ini dulu, dan setelah meminumnya, kami akan melakukannya ngobrol lebih detail." Liu Dou dan Yingpo Sun dia melirik minuman keras induk roh hitam yang diberikan Li Fugui kepada mereka. Ada ekspresi waspada di wajah mereka. Liu Dou bertanya, "Tuan,
bisakah ini diambil? Li Fugui tersenyum dan berkata, tentu saja bisa, jangan khawatir untuk meminumnya, setelah meminum ini, luka fisikmu pada dasarnya akan sembuh. Dou dan Yingpo berbicara satu sama lain, saat Liu Dou ragu-ragu. Yingpo menghela nafas di sampingnya, orang tua, apa yang masih kamu ragukan? Menurutku orang-orang di depanmu ini bukanlah orang jahat, selain itu, mereka yang bisa memberi kita Yuanshi secara langsung jelas bukan orang biasa. Kamu dan aku sama-sama, setelah bertahan bertahun-tahun, jika dia mati, dia sudah mati, mungkin kita masih bisa bertemu putra kita di istana neraka. Nenek Ying menyelesaikan kata-kata ini, tidak terlalu memikirkannya. Memanfaatkan situasi ini, dia mengambil cairan induk Black Spirit ke tangannya dan meminum sebagian besar botolnya dalam satu tarikan napas. Setelah minum, Yingpo tampak mabuk, seolah-olah dia baru saja meminum nektar, dan wajahnya penuh keterkejutan. Melihat ini, Liu Dou buru-buru bertanya, Nyonya tua, apa kabar? Yingpo mengangkat tangannya dan menggerakkannya sebentar. Segera, dia sangat gembira dan berkata kepada Liu Dou, orang tua, ini benar-benar barang bagus. Ini puluhan ribu kali lebih baik daripada ramuan yang diberikan Sekte Beidou kepada kita terakhir kali. Sejak Sekte Beidou mengambil alih kota Beidou, untuk menstabilkan hati masyarakat, atas nama memperpanjang umur, ia pernah membodohi masyarakat kota. Sebagai seorang praktisi, hampir setiap sekte, semuanya memurnikan cairan spiritual. Apalagi efek cairan spiritual juga berbeda. Di samping mereka, Hua Duo dan Yuzen tidak bisa menahan tawa setelah mendengar desahan Po Ying. Hua Duo tidak bisa menahan tawa dan berkata, kalian benar-benar pandai bercanda. Bukankah sudah saya katakan sebelumnya, Tuan Li, itu adalah dokter ajaib yang terkenal di dunia. Bagaimana mungkin cairan spiritual yang dia persiapkan tidak menjadi digunakan oleh orang biasa? Sebanding, Liu Dou mendengar ini, tidak sabar untuk mengambil tindakan. Segera minum sisa cairan induk Black Spirit dalam sekali teguk. Tunggu sampai mereka berdua selesai minum. Setelah pemulihan yang cepat, Li Fugui kemudian kembali ke topik sebelumnya, tersenyum pada Liu Dou dan Yingpo dan bertanya, bisakah kita terus mengobrol sekarang? Liu Dou mengesampingkan semua kekhawatiran di hatinya. Dia tidak pernah menduganya. Suatu hari, saya benar-benar bisa bertemu dengan orang hebat. Bersambung.